Pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini, jangan pernah sombong dengan kelebihan yang kita miliki, karena Tuhan telah menciptakan makhluk dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jangan melukai hati orang lain dengan perkataan yang menyakitkan, pada akhirnya orang-orang tidak akan mau berteman. Seekor katak sedang berdiri di pinggir sungai. Hari itu langit sangat gelap dan hari sepertinya mau hujan. Itulah yang katak sukai, dan katak sudah lama merindukannya. Tidak lama kemudian, air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Sang katak berteriak dengan girangnya. Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Sang katak pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat di tepi sungai. Tiba-tiba katak melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik dedaunan. Semut sedang berusaha keras menghindari tetesan air hujan. Sang katak pun berseru, Wahai semut, hujan telah tiba. Jangan bersembunyi. Semut menghela napas dan menatap dalam-dalam, sembari menyahut. Katak, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku, air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke sungai. Aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku berteduh. Katak berkata, Makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak masih berudu sudah bisa berenang. Masa kau tidak bisa? Berenang itu sangat mudah. Julurkan saja kakimu dan tendangkan ke belakang seperti ini. Yupes, maaf, kakimu kan pendek. Katak melompat-lompat meninggalkan semut sambil tertawa. Semut hanya bisa menatap dengan kesal. Semut tidak dapat berenang karena ia berjalan. Sang katak berhenti di pinggir sungai dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang di dalam sungai, dan katak kembali berseru. Hujan telah tiba. Hujan telah tiba. Hai ikan, aku sangat suka dengan hujan. Bagaimana denganmu? Ikan mendongakkan kepalanya ke atas dan berbicara kepada katak. Aku tidak dapat merasakan hujan, katak. Lihatlah, aku tinggal di dalam air. Bagaimana aku dapat menikmati hujan seperti kamu? Ikan pun kembali berputar-putar di dalam sungai, sementara katak masih berkata, Hah, sedih sekali hidupmu ikan. Seandainya kamu seperti aku, dapat hidup di dua alam, darat dan air, mungkin kamu akan dapat merasakan kebahagiaan ini. Nikmati saja air sungaimu, sebab kamu tidak akan pernah dapat merasakan tetesan hujan di badanmu. Apa yang katak katakan sangat menusuk hati ikan. Ikan menatap ke arah tubuhnya yang bersisik, lalu menatap ke arah tubuh licin si katak. Ikan yang bersedih hati pun berenang meninggalkan katak ke sisi sungai yang lain. Katak pun kembali melompat-lompat di sekitar sungai dan kembali bersenandung. Saat tiba di bawah pohon, ia melihat burung sedang berteduh di dahan pohon, menghindari tetesan air hujan. Katak mengira burung juga sama seperti semut dan ikan yang tidak dapat menikmati hujan. Sang katak berkata lagi kepada sang burung, sambil tertawa kencang-kencang. Hai burung, kenapa kau tidak mau keluar dan menikmati hujan? Apakah kamu takut bulumu basah? Atau apakah kamu takut tenggelam ke dalam sungai seperti semut? Ataukah memang kamu tidak bisa menikmati indahnya hujan seperti ikan? Burung menatap ke arah katak yang masih tertawa, lalu berkata, Hai katak, apakah kau bisa naik kemari? Katak kebingungan mendengar perkataan burung. Lalu katak pun berkata, Apa maksudmu burung? Lalu sang burung menjawab, Apakah kau bisa memanjat naik kemari? Sambil cemberut dan menatap ke arah burung, sang katak berkata lagi,
Apa yang kau maksud, burung? Tentu saja aku tidak bisa. Burung kembali menjawab. Wahai katak, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku bisa terbang mengitari angkasa. Katak pun menyesal tidak punya sayap seperti burung sehingga tidak bisa terbang. Dan burung kembali berkata dengan bijak. Kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri-sendiri. Semut tidak bisa berenang sepertimu, tetapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang tidak dapat kau lewati. Ikan tidak dapat melompat-lompat sepertimu, tetapi ia bisa bernapas di dalam air. Kamu tidak seharusnya menghina mereka. Karena kamu juga tidak bisa seperti apa yang mereka bisa. Sang katak mulai menyadari bahwa tindakannya salah. Katak pun diam-diam berpikir bahwa tindakannya itu tidak benar. Ia seharusnya tidak menyombongkan kelebihannya dan menghina teman-temannya. Lalu katak berucap, Maafkan aku, burung. ucap katak seraya menatap sendu ke arah semut dan ikan yang sejak tadi memperhatikan pembicaraan mereka. Lalu sang katak berkata lagi, Maafkan aku, semut, ikan, aku telah menyinggung perasaanmu. Sejak saat itu, katak mulai menghargai teman-temannya dan mereka pun menyukainya kembali. Pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini, jangan pernah sombong dengan kelebihan yang kita miliki, karena Tuhan telah menciptakan makhluk dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jangan melukai hati orang lain dengan perkataan yang menyakitkan, pada akhirnya orang-orang tidak akan mau berteman. Demikian kisah kali ini, semoga bisa menjadi renungan.